Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto. Karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami penurunan data dari CoinMarketCap 3,72% dan volume perdagangan dalam 24 jam mengalami penurunan 37%, teman-teman. Oke, belum ada tanda-tanda untuk naik lagi ya setelah kemarin di bulan kemarin sempat menyentuh di angka Rp9 ya, teman-teman ya. Jadi koreksinya cukup dalam ya di sini. Buat teman semua yang masih sangkut, semoga segera terjemput ya. Dan kita pantau dulu untuk global crypto market cap ya hari ini sedikit mengalami kenaikan 0,69%. Bitcoin berada di 323 juta dan Ethereum 25 jutaan, BNB 5,2 juta, teman-teman ya. Di sini naik cukup signifikan untuk Binance Coin ya, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman semua profit, silahkan aja take profit ya. Kemudian mengenai Lunsi ya, ada sedikit informasi buat teman-teman semua. Jadi Binance sekarang mencatat lebih dari 50% dari semua Lunsi yang terbakar membakar 1,26 miliar Lunsi dalam minggu kelima, teman-teman. Jadi untuk Binance telah membakar kurang lebih 1,26 miliar Lunsi setelah minggu kelima sebagai data dari Luns Penguin, sebuah situs web yang dibuat untuk melacak acara burn Terra Luna Classic atau Lunsi. Khususnya tweet dari Luna Burn Tracker juga mengonfirmasi transaksi tersebut, teman-teman. Jadi pembakaran terbaru dari bursa terbesar dunia mengikuti pembakaran sekitar 1,3 miliar Lunsi minggu lalu ya. Ini membawa total pembakaran oleh pertukaran menjadi sekitar 13,7 miliar Lunsi. Khususnya nilai Lunsi yang dibakar oleh bursa telah menurun setiap minggu karena bursa mengalami penurunan volume. Perlu disebutkan bahwa Binance pertama kali memutuskan untuk menerapkan burn pada biaya perdagangan lebih dari sebulan yang lalu, menyusul tekanan dari komunitas Lunsi yang menerapkan parameter burn tax pada transaksi off-chain. Sekarang pertukaran adalah pembakar tunggal token Lunsi terbesar. Komunitas Terra Classic telah melihat total 26 miliar token Lunsi yang dibakar dan Binance sendiri menyumbang lebih dari 50% dari ini, sedangkan pajak on-chain menyumbang hampir 30% dengan 7,7 miliar terbakar. Jadi perlu dicatat bahwa ada spekulasi bahwa Binance akan menghentikan luka bakar setelah 4 minggu, teman-teman. Namun bursa telah memutuskan untuk tetap pada tujuan komunitas Lunsi untuk menurunkan pasokan dari 6,9 triliun, sekarang lebih dari 6,8 ya, menjadi 10 miliar. Khususnya pengembang inti Terra Classic, Tobias Anderson, Zaradar percaya bahwa pajak saja tidak akan cukup untuk mencapai target ini. Menurut Zaradar, rantai tersebut perlu membangkitkan kembali aktivitas ekonomi yang hilang dan menginspirasi penggunaan di dunia yang nyata. Sementara itu, komunitas baru-baru ini juga menunjukkan niatnya untuk mempertahankan hubungan dengan Binance. Komunitas muncul secara massal untuk peringkat sebagai komunitas terkuat kedua dalam jejak pendapat Twitter oleh bursa, teman-teman. Lalu mengenai FOMC ya, ada kaitannya dengan kripto apa tidak ya? Kita bahas lebih lanjut ya di sini. Jadi lebih banyak kenaikan minat masuk ya, bagaimana akan mempengaruhi kripto. Jadi ada informasi dari Federal Reserve Amerika Serikat siap untuk mengadakan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal FOMC. Pejabat akan memutuskan apakah akan menaikkan suku bunga acuan untuk November pada 1 hingga 2 November. Jadi kenaikan suku bunga sekarang dihargai 0,75% atau 75 basis point dan peluang kenaikan kurang dari 0,75% adalah 19%, teman-teman. Jadi ada data dari FitWatch CME Group 2022 sejauh ini merupakan bencana ekonomi, teman-teman, baik untuk pasar saham maupun kripto ya. Jadi banyak yang khawatir kenaikan biaya akan mengarahkan ekonomi global ke dalam resesi. Kemudian langkah ini juga mencerminkan dua kenaikan sebelumnya yang dilakukan masing-masing pada bulan September dan Juli. Ya, meskipun demikian, pasar juga mencari indikasi perubahan laju penergetan kuantitatif. Jadi pengumuman suku bunga ini, pernyataan pendukung dan perkiraan ekonomi akan dirilis pada hari Rabu
Dan Ketua Fed Jerome Powell selanjutnya akan memberikan pidato, memberikan konteks untuk pergerakan pasar. Jadi sudah ada diskusi tentang kebijakan agresif yang diterapkan sekitar setahun yang lalu akan segera berakhir karena kenaikan suku bunga berturut-turut mulai cenderung netral. Dan ini pada akhirnya mungkin memberi pasar kripto dan aset berisiko secara umum beberapa bahan bakar pertumbuhan nyata karena kondisi yang mudah. Dan pasar kripto juga menerima beberapa bantuan di minggu sebelumnya. Bitcoin berhasil melewati batasan 20.000. Di sisi lain, Ethereum berhasil melewati level 1,6 ribu dan terlepas dari itu, mungkin ada beberapa volatilitas dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga yang bisa terjadi pada saat-saat seperti itu, teman-teman. Jadi banyak yang membandingkan pasar beruang tahun ini dengan tahun 2018. Platform analitik on-chain CryptoQuant menyatakan dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pekan lalu ya bahwa Bitcoin bergerak menuju titik terendah, pasar belum mencapai titik itu. Jadi ketika suku bunga dinaikkan, otomatis nanti kripto juga akan turun ya teman-teman ya. Kita tunggu saja ya seperti di fomsi yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi jangan open dulu ya, kita sarankan jangan open long atau open short. Nanti takutnya sangat fluktuatif sekali untuk pergerakan dari chart Bitcoin ya, sepertinya seperti itu ya. Jadi tunggulah terlebih dahulu ya. Oke, hasilnya seperti apa nanti kita baru open posisi ya. Tapi sepertinya untuk Bitcoin ini akan mencoba menembus di area tertinggi di bulan September ya sepertinya ya. Tapi apakah ini akan kuat naik lagi atau akan meneruskan tren turun ya? Karena banyak isu yang mengenai Bitcoin akan jatuh di 10.000 dulu setelah sideways ini. Tapi ya, semoga saja tidak terjadi ya karena sudah sangkut lumayan dalam ya teman-teman ya. Jadi tetap bersabar menunggu hasil dari ini ya, Federal Reserve mengumumkan bagaimana sih keputusan selanjutnya mengenai ekonomi makro global ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari saya setiap harinya. Terima kasih sudah menonton, share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.